Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih semangat untuk kembali memulai aktivitas belajar dari rumah hari ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari konsep dasar hak dan kewajiban asasi manusia. Mari kita ulas kembali di sini. Ada macam-macam HAM sesuai peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oke, dilihat. Ada hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Minggu lalu kalian juga sudah mempelajari instrumen HAM yang ada di Indonesia. Oke, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia menjamin tegaknya hak asasi manusia. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai konsep HAM dan kewajiban asasi manusia, saatnya minggu ini kita masuk ke dalam materi kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Dapat dilihat di sini, pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk yang dilakukan oleh aparatur negara baik disengaja maupun tidak disengaja ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya terbagi atas pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam jiwa manusia. Sedangkan pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Yang masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM ringan adalah memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, dan melarang orang lain untuk berpendapat. Sedangkan yang masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Yang masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Dapatkah kamu menemukan perbedaan dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan? Oke, jawabannya adalah sasarannya. Kejahatan genosida mengarah kepada kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan lebih ditujukan kepada penduduk sipil secara umum tanpa membedakan kelompok bangsa, ras, etnis, maupun agama. Oke, untuk nomor 1,
tugasmu adalah menuliskan kembali perbedaan dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Ada dua faktor penyebab dari pelanggaran HAM, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya adalah yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak asasi orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Rendahnya kesadaran HAM biasanya dibarengi dengan kurangnya pengetahuan mengenai hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya dan tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi manusia yang harus dihormati. Dan yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Sedangkan faktor eksternal pelanggaran HAM adalah faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Berikut ini dapat dilihat ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priok, terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984. Kemudian ada penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tahun 1996. Kemudian ada penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Ada tragedi Semanggi I tahun 1998. Kemudian penculikan aktivis pada bulan April 1997 dan kasus meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM pada tanggal 7 September 2004. Demikian materi kita untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.